Saudara, saya melihat Ustadz Kainama memutarbalikkan kebenaran Alkitab. Saya heran dan saya hanya senyum-senyum dalam Tuhan melihat dia membohongi jamaahnya sendiri dengan memutarbalikkan ayat kebenaran Alkitab. Dalam hati saya hanya bisa berdoa semoga Tuhan mengampuni daripada Ustadz Kainama yang jelas-jelas memutarbalikkan ayat-ayat Alkitab di video berikut ini. Ke surga dia, bukan diangkat oleh Allah. Naik dia ke surga, ngarang ini udah. Orang Markus pasal 14 ayat 49 sampai 51 bilang, dia wa masalabu wa makataluhu, ada di Bible. Ada. Dia tidak mati disalib dan tidak dibunuh, tapi dia diangkat oleh Bapaknya ke langit, belum tentu sorga. Dia diangkat ke langit, diangkat ini dia bilang naik ke sorga, pakai apa? Ada lift, ada pesawat, Challenger, ulang-alik. Ayolah jangan ngarang gitu maksud saya. Kamu yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya guys. Dan bagikan supaya channel ini semakin berkembang guys. Halo guys, kali ini saya akan membahas tentang Ustadz Kainama. Ia sedang berbohong tentang ajaran kekristenan dan kebohongannya tentang isi Alkitab yang ia sampaikan dalam Markus 14 ayat ke-49 sampai 51. Serta ia juga mengatakan jangan mengarang. Pada bagian ini, mari kita buktikan siapa yang mengarang. Mari kita saksikan cuplikan videonya bersama-sama terlebih dahulu. Naik ke surga. Naik ke surga dia, bukan diangkat oleh Allah. Naik dia ke surga, ngarang ini udah. Orang Markus pasal 14 ayat 49 sampai 51 bilang, dia wa masalabu wa makataluhu, ada di Bible. Ada. Dia tidak mati disalib dan tidak dibunuh, tapi dia diangkat oleh Bapaknya ke langit, belum tentu sorga. Ya toh? Sorga itu nanti kalau semua sudah ditimbang baru pintu sorga dibuka. Sebelum itu ya belum masuk lah, ya. Normal lah, semua orang juga tahu, tidak perlu jadi Islam untuk tahu itu. Dalam cuplikan video yang sudah kita lihat bersama, Ustadz Kainama mengatakan bahwa Markus 14 ayat 49 sampai 51 isinya adalah dia tidak mati disalib dan dibunuh, tetapi ia diangkat ke langit. Pertanyaannya adalah, benarkah pernyataan ini? Tanggapan saya yang pertama, Ustadz Kainama mengarang dan berbohong tentang isi dari Markus pasal 14 ayat 49 sampai 51, di mana Ustadz Kainama mengatakan isinya, dia tidak mati disalib dan dibunuh, tetapi ia diangkat ke langit, belum tentu ke surga. Sekarang mari kita lihat cuplikan videonya sekali lagi. Orang Markus pasal 14 ayat 49 sampai 51 bilang, dia wa masalabu wa makataluhu, ada di Bible. Ada. Dia tidak mati disalib dan tidak dibunuh, tapi dia diangkat oleh Bapaknya ke langit, belum tentu sorga. Sekarang perhatikan Alkitabmu Markus 14 ayat 49 sampai 51. Markus 14 ayat 49 sampai 51. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku, tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya. Ada nggak Anda temukan kalimat dia tidak mati disalib dan dibunuh tetapi ia diangkat ke langit? Belum tentu ke sorga. Tentu Anda tidak menemukannya. Jadi sebenarnya yang mengarang itu adalah Ustadz Kainama. Yang kedua, terkait dengan pernyataan tentang dia tidak mati disalib dan dibunuh tetapi ia diangkat ke langit, juga adalah pernyataan yang keliru. Sebab Yesus benar-benar disalib dan mati. Alkitab jelas mencatatnya. Lukas 23 ayat 33, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyelipkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya.
Lukas 23 ayat 46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Maka dari bagian ini jelas, benar-benar Yesus disalib dan mati. Maka dapat disimpulkan pembohong dan tukang ngarang adalah Ustadz Kainama. Jadi bukan ajaran kekristenan itu sendiri, tetapi Ustadz Kainama. Dia diangkat ke langit, diangkat ini dia bilang naik ke sorga. Pakai apa? Ada lift, ada pesawat, Challenger, ulang-alik. Ayolah jangan ngarang gitu maksud saya. Dalam bagian terakhir ini, Ustadz Kainama mengatakan Yesus naik ke surga. Pakai apa? Ada lift, ada pesawat, Challengers, atau olang-aling? Tanggapan saya adalah pertanyaan ini saya anggap adalah pertanyaan ngaur dan akiu jongkok. Masa sih mantan Kristen yang katanya berpendidikan bertanya seperti anak TK? Tapi dari bagian ini, saya bisa pastikan sewaktu ia menjadi Kristen, ia adalah Kristen KTP yang mungkin kalau ke gereja dia hanya tidur, dan mungkin juga waktu dia kalau sekolah teologi ya mungkin juga kerjanya tidur. Karena apa? Pertanyaan ini menunjukkan kualitas si Ustadz Kainama ini sendiri. Maka jelas yang bohong dan ngarang adalah Ustadz Kainama. Dan saya heran sih, ngapain sibuk urusin ajaran kekristenan? Sibuklah mengurusi urusan agamamu yang sekarang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Nah, saudara Tuhan, videonya kita sudah lihat bagaimana di video tadi ya Ustadz Kainama memutarbalikkan ayat kebenaran Alkitab di depan jamaahnya sendiri. Sebenarnya secara tidak langsung, entah dia sadari atau tidak, ya, dia sudah menyesatkan jamaahnya sendiri ketika dia membahas Alkitab dengan ngawur, salah, dan tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab itu sendiri. Ya, harusnya ketika dia berbicara di depan jamaah masjid, dia membicarakan Al-Quran, bukan Alkitab, supaya tidak ngawur dalam Tuhan. Nah, dia kan tidak mengerti tentang Alkitab. Dia tidak pernah belajar teologi Alkitab. Ya jelas-jelas ya ketika dia membahas Alkitab yang ngawur. Dan ujung-ujungnya ya menyesatkan jamaahnya sendiri. Karena dia sedang menyampaikan pesannya itu buat jamaahnya. Ya. Dan kasihan sih dengan jamaahnya. Ya mudah-mudahan mereka tidak percaya begitu saja dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Kainama tadi di video yang barusan kita tonton. Dan semoga juga penjelasan-penjelasan yang dimuat di video tadi mencerahkan orang-orang yang mendengarkan ceramah daripada Kainama tadi, supaya mereka mengerti kebenaran dan mereka sadar bahwa apa yang disampaikan oleh Kainama di video tadi sangat salah, ngawur, dan tidak sesuai dengan pesan Alkitab itu sendiri, sesuai dengan penafsiran Alkitab itu sendiri. Ya, saya heran kok berani kali ya Kainama ini membicarakan Alkitab di depan jamaah masjid. Ya, jelas-jelas dia tidak mengerti Alkitab gitu loh. Ya, beberapa kali dia membahas Alkitab dan saya perhatikan pembahasannya selalu salah, ngawur, dan tidak sesuai dengan ayat yang dia bahas gitu loh. Ya, saudara, sangat disayangkan sekali ya orang macam kayak gini terus membicarakan Alkitab dengan ngawurnya, dan ujung-ujungnya ya orang lain pun bisa salah juga gitu loh ketika dia menjelaskan Alkitab dengan salah. Ya, sekali lagi
Semoga jamaah-jamaah tadi yang di video tadi yang mendengarkan ceramah beliau ya boleh menonton video ini dan boleh mengerti ya bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama tadi tidak tepat adanya ya. Dan Ustadz Kainama ini ya, jangan lagi bicara Alkitab. Ketika dia berbicara di depan jamaah, alangkah lebih baiknya dia membahas Al-Qur'annya sendiri. Tapi kadang-kadang saya berpikir, kok Kainama ini sering sekali membahas ayat Alkitab, bukan Al-Quran. Apa dia tidak mengerti tentang Al-Quran? Apa dia tidak paham tentang Al-Quran? Apa dia tidak paham tentang akidah dalam agamanya saat ini, yaitu agama Islam? Sehingga ketika dia bicara, ya, kebanyakan yang dia sampaikan itu tentang Alkitab, bukan Al-Quran. Ya, dia seorang ustadz loh. Harusnya seorang ustadz membicarakan Al-Quran, bukan Alkitab. Tapi sungguh aneh dengan Kainama ya, yang sering sekali membahas Alkitab. Padahal dia seorang ustadz loh. Gelarnya ustadz. Ya. Jadi pesan kita buat Kainama, berhentilah membicarakan Alkitab, berhentilah berceramah tentang Alkitab, supaya tidak terus menyesatkan banyak orang. Karena jelas-jelas ketika dia membahas Alkitab, yang ada kacau, ya, salah, dan tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab sendiri. Ya. Nah, saudara Tuhan, selebihnya silahkan berikan tanggapan saudara terhadap video tadi dan berikan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.